Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik kelas 8 yang senantiasa dirahmati Allah SWT dan Pak Harta cintai. Selamat bergabung kembali, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini akan kita berikan pembahasan materi tentang persamaan garis dan mengambil submateri bagaimana cara menggambar garis jika persamaannya diketahui. Untuk itu disiapkan anak-anak penggaris, kemudian alat tulis dan kertas berpetanya sehingga nanti dalam menggambar bisa cepat. Baik anak-anak, untuk itu langsung aja kita mulai dengan contoh soalnya saja ya, cepat. Kita berikan contoh bagaimana cara menggambar garis jika persamaannya diketahui. Contoh soalnya kita ambil yang paling gampang dulu, misalnya kita ada persamaan Y sama dengan 2X. Bagaimana cara menggambar garis atau grafik dari persamaan ini, yaitu Y sama dengan 2X. Bahwa untuk menggambar grafik itu kita harus mengetahui titik-titik koordinat yang akan dilalui oleh garis tersebut atau grafik tersebut. Karena ini persamaannya sama dengan 2X, maka kita akan mencari titik-titik koordinat yang dilalui oleh garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Untuk itu kita perlu yang namanya tabel. Jadi langsung aja kita bikin tabel. Kita bikin tabel, di mana tabelnya itu tabel hubungan antara X dan Y. Kita bikin tabel untuk mencari hubungan antara X dan Y. Tuh. Ini sederhana saja tabelnya untuk ya. Minimal dibutuhkan dua titik koordinat. Jadi minimal dibutuhkan dua titik koordinat. Tuh. Oke, baik, ini tabelnya. Ini nanti kita berikan untuk nilai X, itu absis toh. Ini untuk nilai Y. Nah, cara ngisinya tabel bagaimana? Yaitu kita punya Y dan X di sini. Ya, variabel yang bebas itu X-nya bisa diganti dengan beberapa nilai, sedangkan Y-nya itu variabel terikat. Nanti mengikuti nilai X. Jadi yang kita isi X-nya dulu. Silahkan diisi X dengan sembarang bilangan. Kalian bisa mengisi X dengan berbagai bilangan. Terserah mau 1000, 2000 boleh, 1 miliar boleh, tetapi yang kira-kira nanti digambar itu bisa pada sumbu koordinat yang gampang, yang kecil aja. Kalau saya milih yang kecil aja. Paling gampang nek saya milih yang mudah dihitung, yaitu 0 jika X-nya 0. Bagaimana isinya? Kalau X-nya 0 berapa Y-nya? Nah, Y ini kita hitung. Y-nya berapa jika X-nya 0? Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya, ya ini X-nya kamu ganti 0. Y-nya sama dengan 2X. 2 kali 0. Berapa 2 kali 0 itu? 0. Oh, berarti isinya di sini juga 0. Itu misalnya di sini kamu isi yang kecil saja, loh, sahabat, 3. Nah, X-nya 3. Sembarang kok ini X-nya, terserah mau berisi berapa, tapi yang gampang digambar. X-nya 3. Kita ambil X-nya 3. Berapakah Y-nya? Oh, Y-nya berarti 2 kali 3. Y-nya adalah
6. Oh, di sini 6. Nah, apa artinya X 0, Y 0? Artinya ini adalah titik koordinat yang dilalui oleh grafik ini. Jadi titik yang dilalui adalah 0,0. Kan titik koordinat itu adalah selalu X, Y. Ini titik koordinat. Titik koordinat itu X, Y. Sehingga titik-titik koordinatnya yang dilalui garis itu diantaranya adalah 0,0. Kemudian yang satunya 3,6. Minimal ini, minimal 2. Tapi mau 3 juga boleh. Mau 3, 4, tapi minimal 2. Suatu garis itu tertentu oleh 2 titik. Jadi kita minimal mengambil 2. Jadi garis akan melalui titik ini. Garis atau grafiknya itu akan melalui titik koordinat ini. Sehingga kita tinggal menggambar. Bagaimana gambarnya? Titik koordinatnya. Nah, kita gambarin itu, kita tinggal gambar. Tuh. Nah, ini sumbu E. Tuh. Di sini sumbu Y. Tadi adalah garis melalui titik 0,0 dan 3,6 ya, tadi itu 3,6. Sehingga kita tinggal menggambar garisnya. 0,0 adalah ini 0,0. Tuh, 3,6, 3,6. Ini yang ke 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Jadi 3,6 adalah titiknya ini. Nah, ini adalah titik 3,6. 3,6 itu titiknya itu. Ini 0,0. Terus dia tinggal hubungkan. 3,6 dan 0,0 dihubungkan. Silahkan dihubungkan dengan suatu garis. Sudah, kita pakai ini aja. Oke. Nah, kita tinggal menghubungkan ini dengan garis, suatu garis lurus. Dihubungkan dengan, ya ini yang buat garis kalian ya, tinggal hubungkan aja. Wah, ini tidak bisa lurus Pak. Nah, ini tinggal dihubungkan seperti itu, hubungkan garisnya, sehingga ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2X tadi itu. Tuh, dengan penggaris, tapi harus dengan penggaris nih Pak Arto, tidak ada garisannya, jadi langsung hubungkan aja dengan garisan. Itu, ini contoh satunya seperti itu. Sudah dipahami ya? Baik. Kita lihat berikutnya. Ini contoh satu. Garisnya dari sini. Ya. Sekarang kita lihat contoh 2. Contoh 1 ya. Kita ambil berikutnya. Yang contoh 2. Itu contoh 1, kita ambil contoh 2. Contoh 2, misalnya kita punya Y sama dengan negatif 2X ditambah
3. Nah, bagaimana menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 3? Sama dengan yang tadi, kita bikin tabel dulu. Bikin tabel. Itu sebenarnya tabelnya itu. Nah, itu. Nah, tabelnya untuk nilai X dan Y. Nilai X dan nilai Y. Baik. Oke. Nah, sekarang kamu isi angka berapa? Yuk gampang itu 0. 0 itu paling mudah. 0 itu 0. Terus di sini mau kamu isi berapa terserah. Oh, saya ingin mencoba negatif, Pak. Negatif 3 boleh. Negatif 3. Oke, kita lihat kalau untuk X sama dengan 0. Berapakah nilai Y-nya? Y itu sama dengan negatif 2X ditambah 3. Wah, persamanya gitu. Sehingga untuk X sama dengan 0, ya X-nya kamu ganti 0. Jadi negatif 2 dikalikan 0 ditambah 3. Berapa ini? Min 2 kali 0 kan 0. Tambah 3 ya 3. Oh, untuk X sama dengan 0 itu Y-nya 3. Taruh aja di sini. 3. Kemudian yang kedua, jika X-nya kamu ganti negatif 3. Berapakah nilai Y-nya? Min 2 kali min 3. Negatif 2 kali X ini. X-nya negatif 3 ya. Kita tulis negatif 3. Itu nanti baru ditambah dengan 3 karena persamaannya tambah 3. Tambah 3. Gitu. Negatif 2 kali negatif 3 kan negatif 6. Ditambah 3. Maaf. Negatif 3 kali negatif kan positif. Nah, ini maaf ini positif. Tuh. Jadi tidak negatif tapi positif. Positif tidak usah ditulis ya positifnya. Ya. Tuh, terus nah 6 ditambah 3 9. Oh, kalau X-nya negatif 3, Y-nya adalah 9. Apa artinya ini? Ini mengandung arti bahwa garis melalui titik koordinat 0,3 dan negatif 3,6 itu. Nah, silahkan kita tinggal menggambar garis yang melalui 0,3 dan negatif 3,6. Di mana ya? Di bidang koordinat. Kita gambar bidang koordinat. Tuh. Tadi kita ingat-ingat. Tadi garis melalui berapa tadi? 0,3 ya. 0,3 dan negatif 3,9. Nah, udah kita tinggal gambar aja garisnya. Di mana itu? 0,3. Ini 0 ini. 0-nya di sini tuh, ini 0. Ini 1 2 3. 1 2 3. 0,3 itu ini. Ini 0,3. Jangan sampai keliru ya, ini 0,3. Kalau di sini itu 3,0 ini. 1 2 3. Kalau di sini itu 3,0. Awas. Nah, di sini sungguh X. Titik koordinat selalu X dulu baru. Tuh. Ini namanya 3,0 versi 0,3. Jangan sampai keliru ini. Baik, terus negatif 3,9. Ini negatif itu yang ke sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini negatif 3-nya ini. Negatif 3,99-nya ke atas 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini angka 9-nya di sini. Jadi negatif 39 ini pas angka negatif 3, di sini angka 9. Oh, di sini. Nah, ini adalah negatif 3,9. Kalau 9, negatif 3, ya ini angka 9 di sini, negatifnya di sini. Itu karena nih, titik koordinat selalu. Itu sudah kita pelajari kok tentang titik koordinat. Nah, kemudian titik-titik ini dihubungkan. Maaf, ini ya tadi. Maaf, ini titiknya. Bukan yang itu. Ya. Nah, sehingga menghubungkan, silakan dihubungkan. Bisa menggunakan ini dihubungkan antara 0,3 dan min 3,9 dihubungkan dengan penggaris. Hubungkan saja dengan penggaris. Dan tidak boleh terputus di sini, diperpanjang. Perpanjang sampai tak terhingga gitu. Nah, ini karena tanpa penggaris ya, ini akan tadi mohon maaf nih, saya tidak menggunakan penggaris. Nah, ini persamaan garis Y. Jadilah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2x ditambah 3. Begitu? Silakan dicermati. Ini adalah contoh nomor 2. Baik, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Sekarang berikutnya contoh yang ketiga. Ini kita berikan contoh 3 sekalian biar contoh ketiga. Baik, contoh ketiga misalnya Pak Arto punya gini. 2x itu ditambah 2y sama dengan misalnya 8. Wah, gimana ini bikin tabelnya? Ini kita juga harus bikin tabel. Kita harus bikin tabel. Selalu bikin tabel. Tuh. Selalu bikin tabel. Ini untuk nilai X, ini untuk nilai Y. Gitu. Nah, sekarang bagaimana ini? Nah, ini paling gampang harus kita ubah dulu. Sebelum Anda membuat tabel, ini harus diubah dulu. Ini 2x ditambah 2y ini harus diubah dulu ke bentuk ini. Ke bentuk yang partai ini disampaikan ini. Jadi diubah dalam bentuk baterainya akan habis. Gitu. Jadi ini harus kita ubah dulu. Ini diubah dulu, dinyatakan. Jadi harus kita ubah dulu. Ini kita ubah dulu seperti ini, seperti bentuk yang ini. Harus Y sama dengan, harus Y sama dengan. Nah, ini harus kita ubah ke yang lainnya, pindah ke ruas kiri, ke ruas kanan. Di ruas kiri Y-nya saja, ini menjadi 2Y sama dengan, pindah ke ruas kanan tadi negatif 8 dikurangi 2x. Tuh. Ini masih 2Y, ini kan Z, jadi harus ubah Y. Y sama dengan, karena ini 2 maka cuma ini bagi 2. 8 dikurangi 2x ini dibagi 2. Ini karena ada 2-nya. Tuh. Sehingga ini
ketemunya Y sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Itu. Minus 2 dibagi 2 min 1. Min 1 tidak usah tulis X. Jadi 2 bagi 2 hilang. Apa? Jadi 1. Jadi X. Nah, ini jadi Y sama dengan 4 dikurangi X. Nah, ini jadi dan itu sama, ekuivalen. Maka ini ekuivalen sebenarnya. Hanya beda penampilan saja. Sudah ini sama, ini dan ini itu adalah ekuivalen. Itu memberikan hasil yang sama. Oke, setelah ini ketemu ya, Pak. Kita tinggal mencoba dimasukkan di sini. Ya udah, kita misalkan saja kamu mau isi berapa? Mau isi berapa? Oh, ini saya ngisi 0. Jadi kita usahakan 0 aja yang gampang. Ini berapa, mau diisi berapa? Oke, saya isi negatif 3 ya boleh, negatif 2 ya kan, bebas saja. Baik, untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Y sudah dinyatakan dalam bentuk Y ini 4 dikurangi X. Maka kalau X-nya 0 ya 4 kurangi 0. Berapa hasilnya 4 kurangi 0? 4. Oh, di sini isinya 4. Itu untuk X sama dengan negatif 3. Berapakah nilai Y-nya? Tinggal saja dimasukkan 4 kurangi X. 4 dikurangi X-nya negatif 3. Jangan lupa, berarti ini negatif 3. Itu negatif dikurangi dengan positif. Bilangan negatif untuk mengurangi. Pengurangan oleh bilangan negatif jadi plus toh. Jangan sampai keliru, bukan 4 kurangi 3 tapi 4 ditambah 3 jadi 7. Oh, ini isinya 7. Berarti garis melalui titik berapa aja? Nah, 0,4, jangan, tidak boleh terbalik ya. 0,4 dan negatif 3,7. 0,4 dan negatif 3,7. Tinggal menggambar. Nah, setelah itu silahkan digambar. Nah, itu 3 digambar di sini. Itu ya. Tadi titiknya adalah berapa? 0,4 dan berapa? Negatif 3,7. Ya, kita cek lagi nanti. 0,4 dan negatif 3,7. Betul. Udah, kita tinggal gambar. 0,4 di mana? Ini 0 di sini. 1 2 3 4, ini di sini 4. Jadi 0,4. Ini 0,4 di sini titiknya. Di 0,4, jangan sampai keliru. Ini 0,4 itu titiknya ini. Kemudian negatif 3,7, kita cari negatif 3 nya dulu. Ini harus urut, tidak boleh melompat di sini negatif satunya, harus satu peta. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 di sini. 0,7 ini 4, 5, 6, 7 di sini angka 7. Sehingga kita bisa punya titik negatif 3,7 adalah ini. Tuh, ini titik koordinat dari negatif 3,7. Terus Anda hubungkan negatif 3,7 dan 0,4 dihubungkan dengan penggaris. Tinggal hubungan aja dengan penggaris. Bisa hubungkan aja ini Pak, karena tidak punya penggaris. Tapi harus lurus dengan penggaris. Inilah persamaan garis tadi, 2x ditambah 2y sama dengan berapa tadi? 8 ya.
Kita 2x tambah 2y sama dengan 8. Kita cek. Ya, 2x tambah 2y sama dengan 8. Betul. Nah, ini garisnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi, jangan lupa. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Demikian anak-anak penjelasan Pak Harto kaitannya dengan menggambar garis jika diketahui persamaannya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Nih, ada 3 contoh soal. Insya Allah ini sudah memberikan gambaran untuk kalian bagaimana cara menggambar grafik dari suatu persamaan garis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.